Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat datang di sebuah kisah yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Sebuah rumah yang berdiri diam di tengah kota Surabaya. Menatap siapa saja yang berani memandangnya terlalu lama. Dan berbisik hanya kepada mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Rumah Darmo. Rumah megah yang sejak lama dijuluki rumah hantu paling menyeramkan di Jawa Timur. Tapi ini bukan hanya tentang dinding tua dan jendela yang pecah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang rahasia yang dibangun bersama bata-batanya. Tentang rasa takut yang tidak pernah benar-benar pergi. Bayangkan kau sedang berkendara malam-malam, melewati jalan yang sepi di kawasan elit Surabaya. Lampu jalan remang, dan udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Kau menoleh ke kanan, di sana berdiri sebuah rumah. Tingginya menjulang. Gerbangnya tertutup rapat. Jendela-jendelanya gelap seperti mata kosong. Mengawasimu. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Hanya rasa. Seperti sedang diperhatikan. Rumah ini dibangun pada tahun 1980-an. Tonal, milik sebuah keluarga kaya raya yang baru muncul secara tiba-tiba. Bagaikan jatuh dari langit. Tidak banyak yang tahu siapa mereka. Tidak jelas dari mana mereka berasal. Yang diketahui hanyalah kekayaan mereka datang seperti kilat. Cepat, misterius, dan tak terjelaskan. Lalu, seperti muncul. Mereka menghilang. Tanpa jejak. Rumah itu dibiarkan begitu saja. Tak pernah disuakan. Tak pernah ditempati lagi. Dan sejak saat itu, desas-desus pun mulai bermunculan. Ada yang bilang, keluarga itu melakukan pesugihan. Bukan yang biasa. Tapi pesugihan yang melibatkan tumbal. Dan tumbal itu bukan binatang. Bukan sesajen. Tapi nyawa. Mereka membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak bisa kita lihat. Dan rumah itu dibangun sebagai bagian dari perjanjian itu. Sebagai wadah. Sebagai tempat tinggal bagi mereka yang tidak hidup. Sejak saat itu, orang-orang mulai melihat hal-hal aneh. Sosok perempuan berdiri di balkon lantai 2. Rambutnya panjang. Menutupi wajahnya. Dan gaunnya berkibar tertiup angin malam. Padahal tidak ada angin. Kadang ia diam, kadang ia menoleh. Dan siapapun yang menatap balik terlalu lama, katanya, akan dibawa dalam mimpi. Dan di dalam mimpi itu, ada suara yang berbisik dari balik dinding. Masuklah. Kami sudah menunggumu. Warga sekitar sering mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Jeritan. Seperti perempuan kesakitan. Atau bayi yang menangis tanpa henti. Tapi saat diperiksa, rumah itu kosong. Selalu kosong. Pernah ada seorang pemuda yang sekadar iseng memanjat pagar dan masuk malam-malam. Temannya menunggu di luar. 10 menit. 20 menit. 1 jam. Ia tak keluar. Saat akhirnya ia ditemukan, dia pingsan di halaman belakang. Matanya terbuka lebar, tapi tidak melihat. Dan saat ia sadar, satu-satunya kata yang ia ucapkan adalah, "Jangan masuk." Bau busuk sering tercium dari balik gerbang. Bukan seperti sampah, tapi seperti bangkai dan dupa terbakar bercampur jadi satu.
Dan kadang, di pagi hari, warga melihat pintu rumah itu terbuka sendiri. Padahal tak ada yang tinggal di dalamnya. Tak ada siapa-siapa, atau mungkin bukan manusia yang tinggal di sana. Tahun demi tahun berlalu. Rumah itu tetap berdiri. Tegak, diam, tapi menolak dilupakan. Setiap kali ada yang mencoba membelinya, sesuatu terjadi. Kecelakaan, mimpi buruk, atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah rumah itu menolak tuan baru, seolah ia sudah memiliki penghuninya sendiri. Bukan hanya 1-2 orang yang menyaksikan keanehan rumah ini. Puluhan, ratusan, dari warga biasa hingga paranormal. Ada yang mengatakan, rumah ini menjadi portal, tempat perlintasan antara dunia kita dan dunia mereka. Dan jika kau berdiri terlalu lama di depan pagar itu, jika kau memandangi jendelanya cukup lama, kau akan melihat mereka, melihat balik ke arahmu. Malam ini, kita tidak sekadar membicarakan cerita hantu. Kita menelusuri rahasia yang sudah terlalu lama dikubur. Dan kita akan masuk ke dalam rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Ke dalam cerita yang telah menelan begitu banyak jiwa dan menolak untuk diceritakan. Rumah Hantu Darmo. Sebuah tempat yang bahkan waktu pun tak berani menyentuhnya. Apa yang akan kamu temukan bukanlah kisah biasa, tapi bagian dari sebuah kutukan yang belum selesai. Sejarah kelam rumah Darmo. Rumah itu berdiri seperti sebuah luka di tengah kemewahan kota Surabaya. Ia megah tapi kosong. Berdiri di kawasan elit, tapi sepi dari kehidupan. Sebagian menyebutnya istana yang tak pernah jadi. Yang lain menyebutnya tempat tinggal iblis yang tak bisa pergi. Namun di balik dinding bisunya, tersimpan sejarah yang lebih kelam dari yang pernah dibayangkan. Awal kisahnya bermula di penghujung tahun 1980-an. Saat Indonesia sedang berada di bawah bayang-bayang Orde Baru. Pembangunan di mana-mana. Impian tentang rumah mewah dan kekuasaan tumbuh subur, seiring dengan lahirnya kelas elit baru. Disinilah, di sudut sepi yang dulunya hanya lahan kosong dan pohon-pohon rindang, berdirilah sebuah rumah. 4 lantai, pilar tinggi, arsitektur Eropa klasik. Begitu besar, hingga tampak mencolok di antara bangunan lain yang masih sederhana. Namun yang aneh, tak ada yang tahu siapa arsiteknya. Tak ada yang pernah melihat brosur atau pengumuman penjualannya. Rumah itu seperti muncul begitu saja. Mereka yang tinggal di sekitar kawasan itu masih mengingat dengan jelas. Pembangunannya dilakukan hampir seluruhnya di malam hari. Truk material datang tanpa suara. Pekerja jarang terlihat. Dan saat pagi datang, tak ada sisa suara atau debu dari konstruksi. Hanya fondasi yang tiba-tiba muncul. Dinding yang sudah berdiri. Jendela-jendela besar yang terpasang sempurna. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Dan ketika akhirnya rumah itu selesai, sebuah keluarga pun datang. Mereka datang tanpa sambutan, tanpa kenalan. Langsung masuk dan menutup gerbang selamanya. Mereka dikenal sebagai keluarga pengusaha. Asal-usulnya tidak jelas. Konon katanya, sang kepala keluarga memiliki koneksi besar. Bersahabat dengan petinggi-petinggi. Sumber kekayaannya pun tak pernah benar-benar diketahui. Keluarga itu hanya sesekali terlihat dari balik jendela. Sang istri duduk sendiri, memandangi langit sore. Anak-anak yang tidak pernah sekolah di luar. Dan lampu-lampu yang menyala. Bahkan di siang hari, desas-desus mulai tumbuh liar. Ada yang mengatakan rumah itu dibangun dengan bantuan pesugihan. Ada pula yang percaya bahwa setiap lantai rumah itu
mewakili satu jiwa yang dikorbankan, tumbal. Sebagai bayaran untuk kemewahan yang tak masuk akal. Cerita paling sering muncul adalah soal ritual malam hari. Suara gamelan yang terdengar samar dari dalam rumah. Bau bunga melati yang tercium tanpa sebab. Dan sesekali, ada suara jeritan yang terdengar. Salah satu warga lama yang sempat tinggal tak jauh dari rumah itu pernah bercerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ada suara langkah kaki berderap dari dalam rumah, diiringi bisikan lirih dari suara perempuan. Namun saat mereka mencoba mendekat, rumah itu selalu terlihat kosong, dan seperti ingin menutup semua rasa penasaran. Suatu hari, keluarga itu menghilang. Begitu saja, tanpa kabar, tanpa proses pindahan. Tak ada truk pengangkut barang. Tak ada tanda kehidupan. Pintu rumah tertutup rapat. Jendela tak lagi menyala. Dan sejak saat itu, tak ada satupun penghuni yang pernah kembali. Sejak kepergian misterius itu, rumah Darmo menjadi rumah hening yang hidup dalam legenda. Berbagai upaya untuk merenovasi rumah itu selalu berujung kegagalan. Setiap kali ada yang mencoba memperbaiki atap atau membangun ulang struktur, peralatan rusak, pekerja jatuh sakit. Beberapa bahkan mengaku diganggu oleh sosok hitam besar yang muncul di tengah malam. Salah satu mantan tukang bangunan yang pernah terlibat merenovasi rumah itu mengaku mendengar suara benda jatuh dari lantai atas, padahal tak ada siapapun di sana. Dan yang lebih mengganggu, setiap kali ia naik ke lantai 2, ia merasa seperti diikuti, dibisikkan, diperhatikan oleh mata yang tak terlihat. Akhirnya, proyek renovasi itu pun dihentikan, dan rumah Darmo kembali membeku. Di tengah panasnya kota Surabaya, kini rumah itu hanya menyisakan pertanyaan. Apakah benar ia dibangun dengan bantuan kekuatan gelap? Kemana perginya sang pemilik? Dan mengapa rumah itu menolak untuk diperbaiki? Semakin banyak orang berusaha melupakan, semakin keras rumah itu berbisik, memanggil kembali kisah kelam yang tertinggal di dindingnya, menjaga rahasia yang mungkin tak ingin pernah dibuka. Tutukan pesugihan dan teori gelap. Rumah Darmo bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai di tengah keramaian kota. Ia adalah lambang dari sebuah misteri besar yang berakar jauh ke dalam budaya dan kepercayaan masyarakat sekitar, khususnya yang berkaitan dengan dunia gaib dan ilmu hitam. Dalam segmen ini, kita akan menelusuri sebuah teori yang selama ini menjadi bahan pembicaraan dan ketakutan. Teori bahwa rumah ini dibangun melalui pesugihan, sebuah ritual gelap yang melibatkan Laut Selatan. Pesugihan, dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan sekitarnya, adalah praktik gaib yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas, biasanya melalui perjanjian dengan makhluk halus atau jin penguasa alam lain. Laut Selatan sendiri dipercaya sebagai kerajaan Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, penguasa dunia gaib yang sakti dan penuh misteri. Pesugihan yang berhubungan dengan Laut Selatan dikenal paling berbahaya karena konsekuensinya sangat berat, baik untuk yang melakukannya maupun lingkungan sekitar. Masyarakat di sekitar rumah Darmo sudah lama berspekulasi bahwa rumah tersebut bukanlah hasil dari kerja keras biasa. Konon, pemiliknya melakukan ritual pesugihan Laut Selatan demi mendapatkan kekayaan yang melimpah dalam waktu singkat. Namun, seperti halnya semua ritual gelap, pesugihan ini memerlukan tumbal atau korban yang tak bisa dianggap enteng. Tumbal manusia menjadi bagian yang paling menyeramkan dari ritual ini. Beberapa warga mengaku mendengar suara jeritan malam hari dari dalam rumah, suara tangisan yang membekas di jiwa mereka. Ada yang percaya bahwa tumbal tersebut dipersembahkan secara diam-diam dalam ritual yang hanya bisa dilakukan di ruang tersembunyi, ruang yang tak pernah diketahui keberadaannya oleh orang luar. Energi negatif yang tertinggal di rumah ini
Bisa dirasakan siapa saja yang pernah melewati atau mencoba memasuki bangunan tersebut. Suasana yang berat dan mencekam seperti ada beban yang menekan udara di sekitar rumah. Banyak yang merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Walau di siang hari sekalipun, suara-suara aneh, bisikan yang tak jelas asalnya, dan bayangan samar yang bergerak di sudut mata menjadi bagian dari pengalaman nyata yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah berdekatan dengan rumah ini. Tidak hanya warga biasa, ada juga seorang paranormal yang pernah mencoba menelusuri dan mendekati rumah tersebut dengan maksud untuk membersihkan energi negatif yang ada. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil. Bahkan paranormal tersebut merasa tubuhnya seperti dipaksa mundur oleh kekuatan tak terlihat. Energi yang tertinggal di sana begitu kuat dan mengikat, sehingga usaha manusia biasa pun sulit menembusnya. Kisah lain yang menambah misteri adalah pengalaman para pelaut yang pernah berlayar di Laut Selatan. Mereka mengaku pernah melihat bayangan gelap yang seolah-olah terhubung dengan rumah ini. Bayangan yang muncul di tengah ombak, sosok yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun terasa kehadirannya oleh seluruh tubuh. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan semacam gerbang atau tempat sakral yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dari dunia lain. Menurut teori konspirasi yang berkembang di kalangan tertentu, rumah Darmo dijaga oleh makhluk gaib yang bertugas sebagai penjaga dunia lain. Makhluk-makhluk ini dipercaya bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Khususnya menjaga agar rahasia dan kekuatan yang tersimpan dalam rumah itu tidak bocor ke dunia luar. Penjagaan ini tidak hanya dengan bentuk hantu atau bayangan, melainkan juga energi negatif yang bisa merusak siapa saja yang berusaha mengusik. Rumah ini seolah memiliki kehidupan sendiri. Setiap kali ada usaha renovasi atau perbaikan, gangguan-gangguan mistis langsung muncul. Alat-alat berat rusak mendadak tanpa sebab yang jelas. Pekerja merasa seolah diawasi dan diikuti oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bahkan ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan medis yang bisa dijelaskan. Akhirnya, setiap proyek renovasi terpaksa dihentikan karena ketakutan yang melanda para pekerja dan pemilik rumah. Energi negatif yang tertinggal ini seakan melekat kuat di setiap sudut ruangan, di tiap dinding dan lantai rumah. Beberapa orang percaya bahwa energi itu berasal dari tumbal yang dipersembahkan saat pembangunan rumah. Energi yang sudah tertanam begitu dalam dan kuat ini membuat rumah menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk ditinggali. Lebih jauh, teori-teori yang berkembang bahkan menyebutkan bahwa rumah ini bukan hanya dijaga oleh satu makhluk gaib, melainkan sebuah komunitas makhluk dari dunia lain yang secara terus-menerus menjaga agar rumah ini tetap menjadi zona larangan. Zona di mana manusia yang tidak tahu aturan tidak boleh memasuki, karena akan mendapat kutukan dan gangguan yang sangat berat. Semua hal ini menyatu membentuk gambaran kelam tentang rumah Darmo, rumah yang tidak hanya kosong secara fisik, tapi juga menjadi pusat energi gelap yang mengikat segala rahasia dan kutukan. Sebuah tempat yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari bayang-bayang gelap pesugihan dan dunia gaib yang penuh misteri. Kesaksian orang-orang yang pernah masuk. Rumah Darmo bukan hanya sekadar bangunan tua yang kosong dan terlantar, ia menyimpan cerita-cerita kelam yang berulang kali muncul dari mulut mereka yang pernah berani memasuki ruang-ruang gelapnya, terutama pada saat malam hari. Kisah-kisah itu datang dari anak-anak muda yang mencari keberanian. Atau mungkin sekadar penasaran, namun yang mereka alami melampaui batas imajinasi dan masuk ke ranah nyata yang penuh ketakutan. Bayangkan, malam yang sunyi tiba-tiba berubah menjadi panggung bagi suara-suara aneh yang menggema tanpa henti di antara dinding-dinding rumah itu, tangisan lirih tapi penuh duka, seperti jeritan seorang jiwa yang terperangkap dalam kesendirian. Tangisan itu tidak datang dari arah yang bisa dikenali, namun bergema dari segala penjuru, menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya.
Banyak anak muda yang datang berkelompok, masuk melalui pintu yang sudah lama tidak dikunci, berharap mendapatkan pengalaman yang berbeda, tapi justru terjebak dalam kengerian yang sulit mereka ceritakan secara utuh. Mereka mendengar suara-suara langkah kaki yang mengikutinya. Bisikan samar yang tidak jelas asalnya, dan yang paling menyeramkan, penampakan sosok wanita tanpa muka. Sosok ini bukan sekadar bayangan, ia hadir dalam kegelapan, berdiri diam di sudut ruangan, tanpa wajah yang jelas, seakan menarik semua perhatian dan energi yang ada di sekitarnya. Tatapan kosong dari sosok itu menusuk hati dan merenggut keberanian siapapun yang berhadapan dengannya. Banyak yang melaporkan merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang, sementara tubuh terasa membeku dalam ketakutan yang mendalam. Selain itu, dinding-dinding yang mulai lapuk dan berjamur itu sering tiba-tiba berubah menjadi merah seperti berdarah. Tidak ada tanda-tanda fisik yang bisa menjelaskan kenapa warna merah itu muncul, dan saat diperiksa pada siang hari, tidak ada jejak apapun. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa energi negatif dan sesuatu yang tidak kasat mata benar-benar memenuhi rumah itu, seolah-olah ia menyimpan luka dan kemarahan yang tidak pernah sembuh. Salah satu kejadian paling mengerikan terjadi pada sekelompok pemuda yang memasuki rumah itu pada malam hari. Mereka berjalan bersama, bercanda, dan merekam perjalanan mereka. Namun, di tengah perjalanan, salah satu dari mereka hilang tanpa jejak. Teman-temannya tidak melihat dia keluar. Dan selama 2 jam berikutnya, dia benar-benar menghilang dari pandangan. Ketika akhirnya ia ditemukan kembali di luar rumah, keadaan fisiknya sangat berbeda. Ia tampak linglung, penuh ketakutan, dan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi selama 2 jam itu. Namun, dari raut wajahnya, jelas bahwa ia telah melewati pengalaman yang traumatis dan menghantui. Waktu seolah menjadi sesuatu yang tidak linear di dalam rumah itu, dan ruang berubah menjadi perangkap yang memisahkan seseorang dari dunia nyata. Dampak dari pengalaman masuk ke rumah Darmo tidak hanya berhenti setelah mereka keluar, banyak yang mengalami efek jangka panjang yang mengganggu hidup mereka. Kerasukan yang datang tiba-tiba, mimpi buruk yang berulang setiap malam, dan perasaan teror yang sulit dijelaskan mengikuti mereka kemanapun pergi. Trauma ini bahkan memaksa sebagian dari mereka untuk mencari pertolongan spiritual, karena rasa takut dan beban yang mereka bawa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Bayangkan kengerian saat seseorang berjalan di lorong gelap, hanya diterangi senter kecil yang cahaya kuningnya bergetar, suara tangisan yang semakin keras menyelimuti ruangan. Sementara bayangan wanita tanpa wajah muncul sekejap dan hilang. Dinding yang semula kosong berubah menjadi merah pekat. Seolah ruangan itu menangis bersama jiwa-jiwa yang tersiksa. Pria yang hilang itu merasakan sentuhan dingin yang tidak terlihat. Langkah-langkah yang mengikutinya tanpa suara, dan suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Ia merasa seperti terperangkap dalam dimensi lain, di mana waktu dan ruang kehilangan arti. Ketika ia akhirnya berhasil keluar, rasa takut dan trauma itu terpampang jelas di wajahnya, menandai pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kesaksian-kesaksian ini membentuk gambaran nyata tentang rumah yang tidak hanya menjadi saksi bisu, tetapi juga aktif dalam menjaga misterinya. Rumah Darmo tidak hanya memiliki masa lalu yang kelam, tetapi juga energi gelap yang tetap hidup dan mengintimidasi siapa saja yang berani mendekat. Dengan setiap cerita, kita semakin memahami bahwa keberadaan rumah ini lebih dari sekadar bangunan tua. Ia adalah tempat di mana dunia gaib dan dunia nyata bertemu, bertarung, dan terkadang menyatu dalam satu realitas yang penuh ketakutan dan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Rumah ini bukan hanya sekadar rumah kosong, tapi sebuah entitas yang hidup dengan sejarah dan kutukan yang menghantuinya. Penjaga malam dan warga sekitar. Rumah Darmo bukan sekadar bangunan tua yang terlantar di tengah kota. Ia adalah sebuah entitas yang hidup dalam bayang-bayang, menyimpan energi dan rahasia yang tak terhitung banyaknya.
Energi itu paling kuat terasa oleh mereka yang berada paling dekat dengan rumah itu, para penjaga malam dan warga sekitar. Mereka adalah saksi-saksi pertama dari fenomena-fenomena misterius yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Malam hari menjadi waktu di mana rumah ini tampak bernafas sendiri. Pintu-pintu yang seharusnya terkunci rapat, tiba-tiba terbuka perlahan tanpa ada angin. Melangkah kaki yang terdengar jelas di koridor lantai atas, meskipun tak ada seorang pun yang terlihat di sana. Suara-suara bisikan dan jeritan samar yang menusuk telinga di saat sunyi, seolah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba berkomunikasi atau bahkan memperingatkan. Para satpam yang bertugas di sekitar rumah ini menceritakan bagaimana mereka sering harus berjaga dengan perasaan was-was, meski mereka tahu rumah itu kosong dan tak berpenghuni. Malam-malam mereka justru diisi dengan pengalaman-pengalaman yang menguji keberanian dan ketahanan mental. Mereka pernah mendengar suara pintu terbuka dan tertutup, langkah kaki berat yang melewati lorong gelap, bahkan suara dentingan peralatan yang jatuh seketika tanpa ada yang menyentuhnya. Semua itu terjadi berulang kali, dan seringkali tanpa alasan yang jelas. Warga sekitar juga tak kalah banyak mendapatkan pengalaman mengerikan yang membuat mereka merasa tak nyaman tinggal dekat rumah itu. Beberapa mengaku pernah mendengar suara tangisan bayi atau wanita di malam hari yang terdengar berasal dari arah rumah itu. Suara itu tak hanya sekali dua kali, tapi berulang dalam kurun waktu yang lama. Lebih dari sekedar suara, ada pula penampakan yang mengganggu. Seorang warga pernah melihat sosok wanita tanpa wajah melayang di salah satu jendela lantai atas rumah. Sosok itu berdiri diam, tanpa ekspresi, hanya menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru tidak terlihat sama sekali, hanya permukaan kulit yang halus dan tak beraturan. Kejadian ini membuat warga itu ketakutan dan segera meninggalkan tempatnya. Malam di sekitar rumah Darmo menjadi waktu yang paling ditakuti. Ada kisah aneh yang beredar tentang api yang menyala tiba-tiba di lantai atas rumah. Api itu tidak berasal dari sumber yang jelas, bukan lilin atau korek api, namun membara dengan intensitas tinggi selama beberapa menit, lalu padam dengan sendirinya tanpa jejak asap. Api ini seperti simbol kekuatan gelap yang mengintai di dalam rumah tersebut, tanda nyata bahwa rumah ini dihuni oleh sesuatu yang jauh dari dunia kita. Beberapa warga meyakini api tersebut adalah manifestasi dari energi gaib yang menolak keberadaan manusia di sana. Fenomena lain yang tak kalah aneh datang dari seekor anjing yang tinggal di lingkungan sekitar. Anjing itu dikenal oleh warga karena kebiasaannya menggonggong setiap malam pukul 3 dini hari tepat ke arah rumah Darmo. Gonggongan itu keras, menggema, dan berlangsung cukup lama seakan mengusir atau memperingatkan sesuatu. Malam-malam di mana anjing itu menggonggong kerap diikuti oleh kejadian-kejadian aneh, seperti suara benturan dari dalam rumah atau bayangan yang bergerak cepat di dalam jendela. Anjing itu seolah menjadi penjaga tak resmi rumah itu, memantau sesuatu yang tak kasat mata. Cerita yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah tentang seorang tukang kebun yang pernah bekerja membersihkan halaman rumah Darmo. Ia dipercaya untuk merapikan halaman yang sudah lama terlantar. Namun, pada suatu malam setelah selesai bekerja, ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa saksi yang melihatnya terakhir kali mengatakan bahwa ia berjalan masuk ke dalam rumah, tapi tak ada yang pernah melihatnya keluar kembali. Pencarian dilakukan, namun hingga hari-hari berikutnya, tukang kebun itu tidak ditemukan. Kejadian ini meninggalkan tanda tanya besar dan menambah panjang daftar misteri rumah itu. Warga sekitar yakin keberadaannya telah diambil oleh entitas yang menghuni rumah tersebut, atau ia tersesat di dimensi lain yang terbuka dari rumah itu. Efek dari pengalaman memasuki rumah ini juga terasa sampai keluar. Para penjaga malam yang kerap berada dekat rumah itu mengaku mengalami mimpi buruk berkepanjangan, melihat bayangan gelap dalam tidurnya, bahkan merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dan mengikuti mereka kemanapun pergi. Trauma dan ketakutan yang muncul tidak mudah hilang. Bahkan bagi mereka yang sebenarnya tidak pernah masuk ke dalam rumah,
hanya bertugas di sekitarnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya energi negatif yang bersarang di rumah ini. Malam demi malam, cerita-cerita tersebut terus berkembang dan menambah daftar pengalaman mengerikan yang dialami oleh mereka yang berani mendekat. Rumah Darmo bukan hanya bangunan kosong, ia adalah sebuah lubang yang menyimpan kisah-kisah kelam dan energi gelap yang terus membesar. Penjaga malam dan warga sekitar, tanpa mereka sadari, menjadi bagian dari kisah panjang rumah Darmo. Mereka menjadi saksi hidup dari fenomena yang sulit diterima logika, namun nyata adanya. Dalam gelap malam, suara pintu yang terbuka sendiri, langkah kaki misterius, api yang menyala tanpa sumber, gonggongan anjing yang tidak biasa, dan hilangnya seorang tukang kebun menjadi pengingat bahwa di balik tembok dan jendela rumah ini, ada dunia lain yang terus mengintai. Dan bagi siapapun yang berani mendekat atau bahkan masuk ke rumah itu, cerita-cerita ini bukanlah sekadar legenda, mereka adalah peringatan nyata bahwa rumah Darmo dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan manusia. Penelusuran paranormal dan bukti visual. Setelah segala kisah gelap dan kesaksian dari warga sekitar rumah Darmo, sebuah tim investigasi paranormal yang terdiri dari beberapa ahli dan kru profesional akhirnya memutuskan untuk melakukan penelusuran langsung ke dalam rumah itu. Penelusuran ini bukan hanya sekadar untuk mencari bukti, melainkan juga untuk menguak rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding tua yang penuh energi negatif. Tim membawa perlengkapan canggih, kamera night vision, kamera inframerah, alat perekam suara frekuensi rendah, EMF meter, hingga kamera drone. Semua alat ini disiapkan demi menangkap setiap jejak aktivitas gaib yang mungkin terjadi. Malam itu, ketika langit sudah gelap dan bintang-bintang mulai muncul, tim memasuki halaman rumah dengan perasaan campur aduk. Aroma lembab dan tanah basah menyelimuti area sekitar. Angin dingin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan dan suara-suara kecil di malam hari terdengar lebih jelas. Semua langkah terasa berat dan penuh kehati-hatian. Pintu depan rumah yang besar dan berkarat terbuka perlahan oleh salah satu anggota tim, menimbulkan bunyi engsel yang panjang dan mengerikan. Begitu masuk, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Seperti dunia lain yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Cahaya dari kamera night vision menembus kegelapan yang pekat. Dinding-dinding rumah yang dulu putih kini terlihat kusam dan retak-retak. Beberapa bagian berlumut dan berselimut debu. Debu-debu beterbangan kecil ketika anggota tim melangkah, dan setiap suara kecil seolah bergema di dalam ruangan kosong itu. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika dari sebuah lemari tua di pojok ruang belakang terdengar ketukan berulang. Ketukan itu terdengar pelan namun jelas, seperti ada yang mencoba berkomunikasi. Ketukan itu berlangsung beberapa menit, dan ketika salah satu anggota tim mencoba membuka pintu lemari, ruangan itu kosong tanpa tanda-tanda apapun. Namun, ketukan tetap terdengar seolah lemari itu menjadi pintu gerbang ke dunia lain. Suara ketukan yang seharusnya tak mungkin berasal dari benda mati, menambah rasa ngeri dan tanda tanya besar di benak tim. Tidak hanya itu, kamera night vision merekam sebuah kejadian yang sulit diterima akal sehat di ruang tamu. Sebuah kursi kayu tua yang sudah rapuh tampak diduduki oleh sosok samar. Siluet seorang wanita tua terlihat duduk dengan tenang, menghadap ke arah kamera. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatap kosong. Ketika kamera mendekat, siluet itu perlahan memudar, seakan kabut yang tersapu angin malam. Rekaman ini menjadi bukti visual paling kuat bahwa ada entitas yang benar-benar menghuni rumah ini. Selain dari dalam rumah, kamera drone juga digunakan untuk merekam dari udara. Saat drone mengelilingi rumah, tampak jelas kabut tipis berwarna kelabu menggantung di salah satu sisi atap rumah. Anehnya, kabut ini hanya menutupi sebagian kecil atap, sementara sisanya tetap terlihat jelas. Kabut ini terlihat diam dan tidak berubah meski angin malam berhembus cukup kencang. Ini bukan kabut biasa,
melainkan sesuatu yang seperti pelindung gaib yang menjaga rahasia kelam di dalam rumah. Sementara kamera merekam dari berbagai sudut, anggota tim juga menggunakan alat 10F meter untuk mengukur energi elektromagnetik yang tidak biasa. Angka-angka alat itu menunjukkan lonjakan energi yang sangat tinggi di beberapa titik rumah, terutama di ruang bawah tanah dan ruang belakang dekat lemari tua. Lonjakan energi ini menunjukkan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata tapi sangat nyata, menyimpan energi negatif yang kuat dan tak terkendali. Ketegangan mencapai puncak ketika salah satu anggota tim secara tiba-tiba mengalami perubahan perilaku. Wajahnya berubah pucat, matanya kosong dan tatapannya jauh. Ia mulai berbicara dengan suara serak, nada dan kata-katanya bukan miliknya sendiri. Seakan-akan ada entitas lain yang mengambil alih tubuhnya. Momen ini direkam oleh kamera, menunjukkan bagaimana energi negatif rumah itu mampu mempengaruhi manusia secara langsung. Setelah beberapa menit, ia kembali seperti semula, namun trauma dan ketakutan masih membekas sangat dalam. Investigasi ini mengungkap satu hal yang pasti, rumah Darmo bukan hanya sekedar bangunan tua dengan sejarah kelam, ia adalah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Di sini, rahasia dan energi gelap yang belum terpecahkan masih terjaga dengan kuat. Setiap rekaman, setiap suara, setiap kilatan cahaya yang terekam menjadi saksi bisu keberadaan makhluk dan energi lain yang selama ini hanya menjadi mitos dan cerita. Penelusuran ini bukanlah akhir dari misteri rumah Darmo, melainkan justru awal dari babak baru untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, yang mungkin selama ini tersembunyi di balik tirai gelap dunia gaib. Terima kasih sudah menemani kami menelusuri setiap sudut gelap dan kisah kelam dari rumah Darmo. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa ada batas antara keberanian dan kebodohan, antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Rumah ini bukan sekadar bangunan kosong, melainkan sebuah misteri yang menuntut rasa hormat dan kewaspadaan. Jangan pernah remehkan hal-hal yang tak terlihat, karena terkadang yang tak kasat mata itu justru paling nyata. Misteri dunia berharap Anda selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Jangan lupa untuk terus menjaga diri dan keluarga, serta bijak dalam memilih cerita yang ingin Anda dalami. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Hati-hati. Dunia ini menyimpan rahasia yang tak semua manusia siap mengetahuinya.